ingin belajar lebih banyak tentang model bisnis yang tepat gitu ya. Bagaimana caranya bagi setiap dari kita yang baru memulai usaha bisa menemukan model bisnis yang tepat. Nah, karena itu tanpa panjang lebar saya langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, ini saya akan lebih banyak interaksi dengan sobat-sobat kerja dan sobat bisnis supaya kita bisa live gitu ya, jangan monoton, nggak hanya saya aja sendiri yang ngomong gitu. Nah, juga saya minta tolong kepada Mas Brian ya, kalau misalnya dari audio saya ataupun dari video tidak terlihat dengan jelas atau terdengar dengan jelas, mohon kasih tahu ya, langsung kasih tahu aja gitu ya. Baik, Jangan siap. lewat chat, tapi langsung aja, karena saya jarang lihat chat nih kalau sekarang, jadi konsentrasi. Siap. Baik. Oke, nah ini pemaparan yang saya mau berikan lebih sifatnya adalah sharing ya. Jadi ini bukan suatu hal yang terlalu banyak konsep, teori gitu ya, tapi ini yang praktikal aja lah yang kita kerjakan ya, apalagi untuk para perintis usaha ya atau pemula usaha. Kita bahasa kerennya itu adalah startup founder ya. Itu sangat penting sekali untuk kita mengenal dan mempraktikkan namanya modis. Nah, modis ini adalah singkatan ala-ala kita, itu maksudnya adalah model bisnis. Nah, ini bagaimana cara memahami kalau misalnya sekarang sedang memiliki usaha, atau baru merintis usaha, atau baru mau mulai memiliki usaha. Nah, startup itu bukan hanya sifatnya teknologi. Jadi kalau misalnya sekarang sobat kerja dan sobat bisnis sudah punya usaha dalam bidang misalnya ya, jual makanan minuman. Nah, itu juga startup, ya kan? Kemudian ada yang juga punya usaha kopi-kopi, kafe-kafe ya atau coffee shop yang lain. Nah, itu juga startup ya. Jadi jangan hanya melihat startup itu yang kayak teknologi-teknologi canggih, enggak juga. Startup itu definisi paling gampangnya adalah usaha rintisan kan. Jadi apapun yang kita mulai dengan usaha itu pastinya adalah namanya startup. Ada yang pakai teknologi, ada yang enggak, sama-sama aja. Yang penting kita mulai usaha dengan baik dan benar. Nah, ini judulnya agak lumayan panjang nih ya. Ini juga saya lihat judulnya, semoga ini kita amini ya, yaitu adalah cuan yang stabil ya. Amin ya, supaya bisa dapat gitu ya semuanya. Karena terus terang susah sekali untuk bisa menstabilkan pemasukan atau juga mengelola pengeluaran. Nah, karena itu sedikit perkenalan ya sebelum masuk ke dalam materi. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Mas Brian. Ini adalah foto saya yang paling instagramable ya. Jadi kalau misalnya nanti mau follow Instagram saya, silakan, ada akunnya di situ, ataupun mau ikut menimbrung diskusi bareng sama saya di LinkedIn, itu ada juga akun saya, silakan add, jangan sungkan ya. Kita nanti banyak diskusi baik offline maupun online, tanpa harus lewat webinar, silakan monggo. Nah, kalau pengalaman ini saya sering sebut 3 hal, edukator ya, pendidik selama kurang lebih 20 tahun, mengajar di berbagai macam fakultas ekonomi dan bisnis di Indonesia, kemudian sebagai eksekutif memegang berbagai macam jabatan penting di perusahaan-perusahaan, kebanyakan di multinational companies selama 19 tahun, dan terakhir coba jungkir balik ya sebagai entrepreneur ya selama 5 tahun, terutama dalam bidang pendidikan, kemudian juga dalam bidang konsultasi dan yang lainnya. Nah, ini saya sekarang lagi masa-masa akhir untuk step down dari jabatan saya di Wakil Ketua Komite Tetap Inovasi di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Semoga tahun ini masih bisa ikutan lagi, karena lumayan lah banyak koneksi-koneksinya kalau di Kadin gitu ya, sebagai salah satu hal yang kita bisa memperluas jaringan dan sesama rekan-rekan pebisnis dan yang lainnya. Nah, kalau ngomongin bisnis ya, kita selalu mengingat bahwa bisnis itu pasti ujung-ujungnya duit gitu ya. Memang iya, tetapi banyak hal yang sebenarnya tuh nggak selalu ujung-ujungnya duit ya. Nah, ada banyak kesalahan-kesalahan utama yang terjadi kepada bisnis, terutama kepada usaha-usaha yang baru dimulai atau baru dirintis. Nah, kira-kira apa saja tuh yang menjadi masalah-masalah utama? Nah, ini nanti kalau misalnya sobat kerja dan sobat bisnis, ada hal-hal yang sekarang merasa, wih iya banget tuh, yang nanti saya tunjukkan itu, wah lagi yang saya alami misalnya gitu ya, monggo nimbrung aja langsung gitu ya, atau langsung chat, wah itu saya banget gitu. Karena ini kesalahan-kesalahan utama ini adalah
yang saya ambil dari berbagai macam pengalaman, baik secara pribadi maupun juga pengalaman dari rekan-rekan pebisnis yang lainnya. Jadi ini bukan suatu tabu lah. Kita nggak perlu malu untuk mengakui kesalahan-kesalahan ini. Apa saja kesalahan-kesalahannya adalah, nah, misal pertama nih, kita buat produk atau jasa yang tidak diinginkan oleh target pelanggan kita. Nah, misalnya apa? Target pelanggan kita maunya bikin sesuatu yang unik buat dia. Nah, kita bikinnya biasa-biasa aja. Nah, ini suatu kesalahan yang biasanya dialami oleh siapapun juga, yang kalau misalnya kita mulai bisnis itu berdasarkan apa yang kita suka. Nah, ini yang sering kali jadi hambatan, ya, karena apa? Karena biasanya kita itu selalu bias, gitu ya. Menurut kita bagus, pasti laku. Belum tentu. Ya, karena itu biasanya kita ngikutin pasar dulu nih, kalau untuk mulai bisnis. Nah, inilah yang sering saya kasih saran, buat siapapun yang ingin mulai bisnis, kamu nggak usah terlalu idealis dulu deh, gitu ya. Jangan misalnya kamu sekarang jagonya untuk buat suatu produk apa, kamu maunya seideal yang kamu mau. Boleh-boleh aja, asal target pelanggan yang kamu mau tuju itu suka dengan produk kamu dan mau beli produk kami. Tapi kalau misalnya enggak, kita harus sesuaikan. Seperti apa selera pasar. Nah, itu wajar-wajar aja. Di awal mula kita mulai bisnis itu, kita ngikutin selera pasar, no problem. Bahkan kalau boleh dibilang ya, kita mulai dengan sesuatu yang kita ngikutin, jadi follower. Ya, jadi lihat mana yang lagi ngetren dulu, nggak masalah. Ya, yang penting cuannya dulu deh masuk gitu ya. Baru nanti kita perbaiki nih produknya, kita bikin yang lebih unik, lebih diferensiasi. Nah, baru deh silahkan mau bikin seideal mana apapun yang kita mau kerjakan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang sangat-sangat menarik adalah salah memilih target pelanggan. Maksudnya apa? Jadi misalnya produk kita itu ditujukan buat anak-anak milenial, tetapi cara kita komunikasi lebih terlalu ketika kita komunikasi ternyata kita tuh terlalu kaku, tidak sesuai dengan bahasanya anak milenial, kemudian juga tidak sesuai dengan seleranya mereka, jadi nggak nyambung. Bahkan mungkin kita salah memilih target pelanggan, seharusnya produk kita tuh bukan millennials, ya seharusnya kita tuh milihnya adalah buat generasi-generasi yang lebih tua, misalnya kolonial atau zilenial dan segala macam. Nah, yang lainnya adalah kita terlalu banyak buang-buang uang itu dalam kegiatan promosi ataupun customer service. Buang-buang uangnya bukan berarti kita itu keluarin duit untuk promosi yang nggak yang berguna. Maksudnya gini. Jadi kalau kita mengeluarkan uang untuk kegiatan promosi atau customer service, pastikan itu optimal. Pastikan itu sesuai dengan targetnya. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang untuk promosi tetapi nggak nyambung dengan apa yang mau kita tuju, siapa sasaran kita. Nah, ini juga menjadi satu hal yang mau jadi momok ya buat kita semua dalam bisnis adalah pengelolaan arus kas. Wah, ini kalau misalnya kita dalam bisnis cindramata, ya souvenir, ada pesanan yang besar banget ya, tetapi bayarannya nanti 30 hari kemudian. Nah, misalnya dari satu klien besar lah. Nah, itu untuk mendapatkan modal agar bisa memproduksi pesanan yang begitu besar itu sampai nanti waktunya dibayar, kan kita harus keluarin biaya-biaya. Ada juga untuk membayar gaji karyawan, untuk bayar listrik segala macam. Nah, ini bagaimana nih mengelola arus kasnya supaya nih pas banget gitu. Nah, inilah yang sering menjadi hal yang kita harus waspadai supaya jangan sampai arus kas kita itu terlalu banyak pengeluarannya dibandingkan dengan pemasukannya. Ataupun kalau kita punya banyak piutang-piutang yang tak tertagih, ya atau kita malas tagih, nah ini juga hati-hati. Kebanyakan kita jangan sampai malas tagih ya, tetapi kita akan coba untuk benar-benar punya sistem penagihan yang baik supaya apa? Supaya cash flow kita itu bagus dan positif. Dan yang lainnya adalah, nah ini nih, kita kurang memanfaatkan jaringan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya udah dapat satu pemasok supplier, yang ada kita bertahan sama itu aja. Kenapa nggak kita cari yang mungkin lebih murah, lebih baik, segala macam. Nanti dibilang kita nggak loyal sama pemasok kita. Jangan salah. Ya, pemasok pun pasti mengalami hal yang sama terhadap pemasoknya dia lagi. Gitu ya.
Jadi sebenarnya kita sah-sah saja dalam bisnis itu untuk mencari jaringan dengan kualitas yang lebih baik ataupun dengan harga yang lebih murah, baik itu untuk bahan baku, untuk mitra dagang, dan yang lain-lainnya. Ya, namanya bisnis gitu ya. Kalau misalnya kita ingin punya suatu harga yang bersaing, tentunya kita harus juga bisa menekan cost, biaya, ataupun kita bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus, kita jual dengan harga yang lebih mahal, tapi kualitasnya bagus. Nah, pada siapa kita bisa mendapatkan kualitas bagus? Ya, terhadap para mitra-mitra kita, termasuk bahan baku, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau dilihat ini bukan suatu list yang lengkap sebenarnya. Ini saya lihat sebuah daftar yang paling banyak dialami oleh usaha-usaha rintisan yang menjadi masalah-masalah utama. Nah, kalau kita lihat dari 1 sampai 5, ini sebenarnya masalah apa sih? Intinya satu, ini adalah masalah model bisnis atau bisnis model. Jadi, nanti kita akan banyak ngomongin tentang bisnis model. Jadi, kalau kita ngomongin 1 sampai dengan 5, ya ini tentang masalah model bisnis. Nah, bagaimana caranya kita tidak terperangkap dalam permasalahan-permasalahan ini? Nah, ini yang kita akan diskusikan. Tidak ada jawaban yang benar-benar saklek gitu ya, tetapi akan berbeda dalam setiap kasus, dan tentunya juga kita bisa belajar satu sama lain, supaya nanti kalau kita menghadapi hal yang sama, oh kita tahu nih kira-kira apa yang harus kita hindari, kesalahan apa yang harus kita hindari, dan kira-kira apa yang harus kita ambil sebagai jalan untuk meningkatkan penjualan dan juga yang lainnya. Nah, karena itu bisnis model itu apa sih? Mungkin dari Bapak Ibu semua, saya pengen tanya dulu nih. Nah, ini saya stop sharing dulu ya. Saya pengen ajak interaksi dulu nih Bapak Ibu semua. Sobat-sobat kerja, sobat bisnis. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di antara semuanya ini, ketika mulai usaha, biasanya memulai dengan apa dulu? Apakah dengan modal, apakah dengan rencana bisnis, apakah dengan jaringan, dengan produk, biasanya apa sih? Silakan di chat. Silakan. Ayo, ada yang... Silakan mungkin sobat kerja yang ingin buka mic juga boleh. Biasanya mulai usaha tuh dengan apa dulu nih? Nah, baik. Dengan ide, oh ya, dengan modal, kemudian dengan rencana dulu, mantap. Apalagi dengan niat dan modal, yes, dengan niat yang kuat, ya, tentunya pasti. Ya, jaringan, lihat kesempatan dulu, mantap. Kesempatan, ya, opportunity, bagus, bagus, good. Nah, ini sekarang saya ada pertanyaan spesifik, ya. Mana yang biasanya lebih dulu dikerjakan? Ya, apakah bisnis model dulu atau bisnis plan? Rencana bisnis dulu atau model bisnis? Nah, mungkin ini saya tanya dengan cara lebih gampangnya adalah begini. Siapa yang memulai usahanya dengan perencanaan bisnis dulu atau bisnis plan? Silahkan klik di reaction, itu ada tanda jempol, silahkan. Siapa yang memulai siapa yang memulai usahanya dengan rencana bisnis dulu? Oke, dari Mbak Sania dengan bisnis plan, dengan Mbak Anissa dengan bisnis plan. Oke, wah Mbak Pipit harusnya modis dulu, was mantap. Mbak Sania ya, ini banyak juga yang mulainya dengan bisnis plan. Nah, menarik sekali, kenapa? Karena ternyata kita tuh harus mulainya dengan model bisnis dulu, bukan dengan rencana bisnis dulu. Nah, ini pasti saya dibilang, wah kenapa ya, kok bisa kayak gitu? Bukannya kalau kita diminta usaha kita mulai usaha, dan kemudian kita minta modal dari bank, kita diminta untuk menyerahkan rencana bisnis, ya kan? Ya memang iya. Tetapi sebelum kita punya rencana bisnis, kita mulai dengan yang namanya model bisnis dulu. Kenapa? Karena begini, ya. Kalau rencana bisnis itu kan dokumen. Ya, dokumen apa yang mau kita lakukan selama 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Itu isinya ada dari kegiatan pemasaran, operasional, finansial, kemudian pengelolaan karyawan, ya, kemudian berapa jumlah pendapatan yang mau kita proyeksikan, pengeluarannya apa saja, dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Nah, biasanya itu lumayan lah. Kita harus punya effort untuk membuat sebuah rencana bisnis. Dari yang mungkin tebalnya 10 halaman, sampai dengan tebalnya 100 halaman lebih. Tetapi ketika kita coba untuk eksekusi rencana bisnis,
saya yakin lebih dari 50% tidak sesuai dengan rencana bisnisnya. Itu sudah normal, sudah biasa itu. Namanya kalau rencana bisnis itu hanya di bagian atas kertas aja. Nah, karena itu kita harus bisa meyakinkan diri bahwa kalau saya mulai bisnis, apakah bisnis saya itu berjalan baik atau enggak, caranya gimana? Apakah memang benar dari sebuah rencana bisnis? Ini menurut pengalaman saya bilang tidak. Dan juga setelah saya banyak bertanya-tanya, berdiskusi dengan berbagai macam pelaku usaha, ataupun para pemimpin perusahaan-perusahaan, sekarang sudah berubah. Yang dibilang rencana bisnis memang penting. Namun lebih penting lagi mulailah dengan namanya model bisnis. Loh kok bisa? Ya bisa aja. Kenapa? Karena gini, nanti dalam model bisnis kita akan lihat bahwa dalam model bisnis itu kita bisa diyakinkan apakah bisnis kita bisa jalan atau tidak sebelum kita masuk dalam perencanaan bisnis. Karena kalau sudah masuk dalam perencanaan bisnis, kita sudah mikirkan bahwa bisnis itu sudah jalan. Nah, bagaimana caranya kita tahu bisnis itu udah akan jalan atau enggak? Ya dari rencana bisnis dulu. Dari model bisnis dulu. Nah, itulah pentingnya model bisnis ataupun bisnis model. Nah, ini saya pengalaman juga dalam berbagai macam dalam bertahun-tahun ya, berpuluh tahun untuk kerja di korporasi, itu membuat namanya bisnis plan atau rencana bisnis. Itu saya bisa aja bikin proyeksi sampai dengan 10 sampai dengan 30 tahun ke depan. Wah, pasti tanya, masa sih bisa sampai 10-30 tahun ke depan? Ya, bisa-bisa saja. Misalnya contohnya waktu dulu saya pernah bekerja di perusahaan farmasi global, itu harus bikin proyeksi sampai dengan 30 tahun ke depan. Kenapa? Karena harus melihat sampai sejauh mana paten dari obat itu akan hilang dan akan tergerus pendapatannya selama lebih dari 15 tahun. Dan 15 tahun ke depannya lagi, bagaimana proyeksinya? Nah, itu memang harus. Nah, jadi saya lihat bahwa pembelajaran yang saya dapatkan selama bekerja di korporasi maupun mencoba untuk membangun usaha sendiri, bisnis plan penting, namun saya diyakinkan lagi bahwa saya harus mulai dengan model bisnis supaya saya mengerti bahwa ini bisnisnya jalan atau enggak. Ya, itu penting sebelum kita masuk ke yang lain-lainnya. Nah, karena itu intinya dari bisnis model itu apa sih? Nah, bisnis model memampukan kita untuk bisa menciptakan peluang ya dalam bentuk nilai yang mau kita tawarkan pada pelanggan dan bagaimana caranya kita bisa menghantarkan, membuat peluang tersebut, membuat produk jasanya dan kita berikan kepada mereka sehingga mereka mau bayar. Mereka mau menerima dan memberikan uang kepada kita sebagai imbalan dari penjualan barang atau jasa kita. Nah, itulah yang disebut dengan nilai yang mereka tangkap. Nah, kalau disimpulkan adalah bisnis model bagaimana menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai, value. Nilai ini macam-macam, bisa dalam duit ataupun non-duit, ya, bisa cuan ataupun non-cuan. Kalau cuan ya kita tahu sendiri ya bagaimana bentuknya cuan gitu. Tapi kalau non-cuan bisa jadi seperti reputasi ataupun juga keberhasilan dalam berbisnis dan juga jaringan dan yang lainnya. Nah, mungkin ini akan lebih terlihat kalau misalnya kita mengerti lebih dalam tentang bisnis model. Sedikit cerita tentang bisnis model ini dipopulerkan dan diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Ini saya nggak akan banyak ngomongin tentang konsep dan teori, kita praktek-prakteknya aja. Tetapi menariknya adalah buku yang ditulis oleh Alexander Osterwalder ini, judulnya Business Model Generation, inilah yang mempopulerkan namanya bisnis model dengan bisnis model kanvasnya. Yang menariknya lagi adalah Alexander Osterwalder ini dia mengerjakan buku ini sebagai hasil dari disertasi S3-nya, di mana dia melihat seluruh bisnis model yang dijalankan oleh berbagai macam perusahaan di dunia, baik yang besar maupun kecil, dan dia coba ramukan ke dalam satu konsep yang dapat dimengerti oleh banyak orang. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar teori, ini bukan hanya sekedar konsep, tapi ini adalah pembelajaran dari praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh berbagai macam perusahaan ataupun usaha di berbagai macam belahan dunia. Nah, enaknya untuk pakai bisnis model ini, kita diberikan kanvas.
kanvas itu ibaratnya kalau seorang pelukis, kita ini bisa menggambarkan apa yang mau kita tampilkan. Seperti apa bentuk lukisan kita. Nah, di dalam bisnis model kanvas atau kanvas model bisnis, itu sudah diberikan petunjuk-petunjuk. Ya, cara menggambarnya seperti apa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sebuah alat praktis supaya bisa mengerti kita mau bagaimana melakukan bisnis kita. Apakah ini mendatangkan cuan atau tidak. Dan bagaimana caranya menjalankan bisnis kita, operasionalnya seperti apa, dan apa saja yang kita butuhkan supaya bisa menjalankan bisnis kita. Jadi bolak-balik, ya itu aja. Nah, tetapi enaknya kita dibantu dengan alat ini. Alat yang sifatnya itu adalah 2 dimensi, dengan visualisasi, dengan cara yang lebih mudah agar dimengerti oleh setiap orang yang akan memakai alat tersebut. Nah, sampai sejauh ini saya mau tanya dulu nih, ya. Saya stop sharing dulu, saya mau tanya lagi yang lainnya. Apakah sudah ada yang pernah memakai bisnis model kanvas ini? Ayo, pasti udah ada yang pernah nih. Silakan, kalau udah ada yang pernah, acungkan jari ataupun ini raise hand, silahkan. Siapa yang pernah memakai kanvas model bisnis? Wah, oke. DPLK, OBD, Halin, sudah. Jano, Anintia, oke. Baik. Beberapa sudah, namun beberapa belum, atau beberapa mungkin ada yang lagi ghosting. Lagi tren ya, ghosting-ghosting ya. Ini nggak apa-apa, ini saya selalu cek aja off screen supaya nanti bisa bareng-bareng kita diskusi gitu ya. Oke, terima kasih untuk share screen-nya. Oke, sudah Brian, kemudian Saina belum pernah. Oke, Pak Doni udah, kemudian macam-macam ya. Mbak Anissa sudah. Oke, thank you. Nah, nggak apa-apa ya kalau sudah, kita sama-sama mungkin mulai dari nol lagi kalau kata orang Pertamina. Sama-sama belajar dan sama-sama bisa sharing nantinya. Nah, intinya nanti gini, kita kan serial nih ya dalam modis ini. Selain saya, besok itu akan ada rekan saya, Mas Berto, dia yang akan menjelaskan tentang aspek finansialnya. Kemudian hari Jumat akan ada rekan saya yang lain, namanya Mas Edo, akan menjelaskan dengan aspek-aspek penjualannya dalam bisnis model ini. Nah, apa yang akan saya ceritakan dalam penghantar pertama di sesi kita malam ini adalah tentang keseluruhan model bisnis secara umum dengan contoh-contohnya. Oke? Nah, karena kalau ingin mendalami model bisnis tuh, wah, itu macam-macam. Tetapi intinya adalah model bisnis, kalau misalnya teman-teman tahu yang pernah ikutan dalam workshop, itu bukan hanya sekedar nempel-nempelin post-it di setiap blok-bloknya. Bukan hanya itu. Lebih jauh lagi, model bisnis itu adalah melihat bagaimana ada nggak hubungan logik antara satu blok dengan blok yang lainnya. Kira-kira nyambung nggak? Jangan hanya kita tempelin, tetapi tidak ada hal yang menyambung satu sama lain. Dan karena itu, dalam membuat bisnis model, ya terutama dalam kanvas ini, itu ada ceritanya. Jadi bukan hanya kita itu menyebutkan satu persatu apa saja sih yang ada di key partners, key activities, dan yang lainnya, tapi ceritanya apa sih bisnis model kita? Bisnis model kita itu mau seperti apa? Bagaimana dari antara satu blok dengan blok lain tuh saling tersambung, berhubungan, terkait, sehingga bisa memberikan suatu cerita yang logis. Karena apa? Karena balik lagi, bisnis model kanvas itu sifatnya logik, ya, atau logis, bahwa kita harus bisa membuat, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana hubungan antara satu sama yang lainnya. Nah, secara garis besar, bisnis model itu ada 9 blok. Ya. Bloknya itu bisa dibaca di depan. Nanti saya akan jelaskan lebih mantap lagi ya di belakangnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat blok-blok ini nyambung satu sama lain? 9 blok ini diciptakan bukan hanya sekedar
ya saya maunya 9 blok aja gitu ya, katanya si Alexander Osterwalder, ya si penulis buku Business Model Generation. Bukan iseng, wah kita taruh aja namanya customer segment sini, ada channel situ, customer relation situ, enggak. Bukan karena nggak ada tujuan, tetapi justru ada tujuannya. Kenapa diletakkan sedemikian rupa dan hanya ada 9 blok? Nah, ingat balik lagi tadi saya cerita, Alexander Osterwalder ini dia sudah melihat pola-pola model bisnis dari berbagai macam perusahaan dan usaha. Dari pola-pola tersebut itulah dia dapatkan 9 pola yang paling banyak ditemui untuk blok-blok penyusun dasar model bisnis. Itulah yang kita lihat depan ini. Nah, enaknya lagi, ini disajikan dalam bentuk kanvas, balik lagi dalam bentuk 2 dimensi, dan kenapa penempatannya itu sudah ditaruh seperti ini? Itu ada alasannya, bukan berarti ini hanya ditaruh begitu saja. Ya, kenapa value proposition di tengah? Kenapa customer segment di kanan? Kenapa key partner sebelah kiri? Kenapa cost structure di bawah, revenue stream di bawah? Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan balik lagi adalah ya lihat, ingat kan tadi 3 hal dalam bisnis model itu adalah menciptakan nilai, itu ada di sebelah kanan. Ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan untuk bisa menciptakan nilai dengan cara membuat nilai itu deliver value dan menghantarkan nilai itu sebelah kiri. Ini adalah hal-hal yang sifatnya internal. Bagaimana dari usaha kita, sumber daya yang kita miliki, kita bisa gunakan dan berdayakan supaya bisa menciptakan nilai tersebut, ya, dan menghantar nilai tersebut. Dan yang di bawah itu adalah bagaimana kita bisa menangkap nilainya. Nangkap nilainya apa? Ya pasti cuan. Ya, jadi ini kalau dilihat, inilah nyambungnya ya antara proses penciptaan nilai, penghantaran nilai, sama menangkap nilai. Jadi sebelah kanan itu adalah sifat yang lebih kreatif. Ya, sifatnya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat customer kita mau servis mereka, kita mau menjalin hubungan yang mesra dengan mereka. Nah, kalau sebelah kiri adalah sifatnya yang lebih logik, ya. Tunggu dulu, kalau kita mau bikin suatu barang produk yang begitu bagus buat klien kita, buat customer kita punya nggak bahan bakunya? Kita punya nggak rekan kerja kita atau mitra dagang kita yang memberikan bahan baku yang berkualitas dan oke untuk kita produksi demi value yang mau kita berikan kepada customer kita. Nah, itu sebelah kiri yang membuat kita harus bertanya lebih dalam lagi. Secara internal kita punya tidak sumber dayanya dan yang lainnya dan yang lainnya. Nah, yang di bawah, kalau kita udah bikin ini nih produk dan jasa kita dan udah kita berikan buat customer kita dan kita sudah ngeluarin biaya untuk buat produk dan jasa tersebut, itu untung nggak buat kita? Ya, apakah pendapatan kita lebih besar dibandingkan cost-nya? Atau justru cost-nya kebanyakan dibandingkan dengan pendapatan? Jadinya buntung, bukan untung. Nah, itu yang bikin kita harus cek di bawah, apakah pas atau tidak. Dengan itulah, balik lagi. Intinya adalah, kita bisa lihat di sini. Wah, ternyata nggak pas nih kalau kita mau bikin model bisnis seperti ini. Sebelum kita bikin bisnis plan, ini aja udah nggak cocok. Gimana caranya kita mau jalanin? Nah, itulah intinya dari bisnis model. Ini saya ceritakan lebih banyak ke dalam pemahaman secara filosofis dulu, biar kita tahu semua bahwa bisnis model itu bukan cuma sekedar hafalan. Ya, bukan hanya sekedar kita tempel-tempel gitu ya, ada isian-isiannya apa saja. Tapi harus tahu ini apa sih hubungannya kanan dan kiri, atas dan bawah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Dan di satu sisi adalah, yang sebelah kanan, kalau tadi adalah menangkap nilai, itu juga adalah sesuatu yang kita ingin berikan pada customer yang punya desire-nya ini. Mereka tuh pengennya apa, kebutuhannya apa, kita coba berikan buat mereka. Dan terus kita lihat, visible nggak? Visible itu apa sih? Kalau misalnya sekarang banyak belajar tentang visibility study adalah uji kelayakan, balik lagi nih, kita secara operasional di dalam internal kita punya nggak sistemnya? Kita punya nggak cara kerjanya? Kita punya nggak
sumber daya dan lainnya. Nah, terus balik lagi, viable nggak? Kira-kira kalau misalnya kita mau taruh ini model bisnisnya di hadapan bank untuk minta modal, bank nilai, ini kira-kira bisa nggak ya berhasil kalau misalnya nanti buat bayar bayar utang bank, bayar bunga bank, segala macam, lihatin dari pendapatannya ada masuknya seperti apa. Gitu. Nah, satu hal lagi yang menariknya dalam bisnis model ini adalah lihat di tengah-tengah, value proposition. Value proposition ini apa sih? Nah, situ ada logonya kan dalam bentuk kado gitu, ya, kado atau hadiah, ya kan. Ini adalah produk atau jasa yang mau kita berikan dengan nilai yang mau kita tawarkan, ya, misalnya apa lebih murah, lebih cepat, lebih berkualitas, macam-macam. Kenapa value proposition di tengah? Saya tanya bagi yang sudah pernah ikutan workshop atau mengetahui tentang bisnis model, ya. Pertanyaan saya gampang. Kenapa value proposition ditaruhnya di tengah-tengah? Boleh chat, silakan. Mungkin Brian, Mbak Anissa, boleh saya tanya? Tanyanya gampang kok. Mungkin Kenapa kalau menurut saya, Pak, value proposition ini harus mencakup ketiga dari feasibility, desirability, sama viability ini. Harus menangkap ketiganya. Makanya ditaruhnya di tengah. Oke, good. Kemudian areanya overlap kan bertiga, karena memang harus bisa reach ketiganya. Tuh, ya. Menurut saya. Good, Brian. Karena value proposition adalah titik temu. Titik kompromi. Ya, dari ketiga hal itu. Kita bisa saja menciptakan sesuatu produk yang wow banget buat customer kita. Tetapi nggak cocok sama keadaan kondisi internal. Nggak punya bahan bakunya, nggak punya operasionalnya, nggak punya mesin, nggak punya pabrik, segala macam. Nanti dulu deh. Cari dulu, lihat di internal. Kita itu punya apa? Ya, kita punya dapur seperti apa nih kalau mau bikin restoran? Kita mau punya lokasi di mana? Terus kita bikin produk yang oke nggak? Bisa menyesuaikan beberapa keinginan dari customer kita. Dan inilah juga yang menjadi titik temu atau titik kompromi dari value proposition itu terhadap pemasukan dan pengeluaran yang mau kita berikan. Intinya adalah ini sebagai titik penyeimbang, titik temu, titik kompromi, itu ada di value proposition. Jadi, dari handphone yang mau kita berikan, ataupun kopi-kopian yang mau kita berikan, itu sebenarnya adalah titik temunya. Mau kita jual kopi 1 cup, itu harganya 50.000, tapi kita secara internal punya biji kopi yang berkualitas, punya barista yang canggih, punya tempat yang wow, kayak Starbucks dan segala macam, pas lagi dengan customer segmen yang mencari kopi dengan suasana dibandingkan dengan ininya, ya oke lah, pas itu. Kita berikan 50.000, kita bisa dapat margin sekitar 50% lebih misalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kopi-kopi yang lainnya nih, kopi-kopi yang misalnya cuma grab and go, yang kita tuh hanya menyediakan melalui layanan-layanan ojol. Ya. Apakah kita harus punya tempat besar kayak Starbucks? Nggak harus. Apakah kita harus punya tempat tongkrongan yang segala macam bagus, segala macam? Ya, tapi kita jualnya 10.000 segala macam. Ya, mungkin ada iya, ada enggak. Tapi ngapain? Ya, karena customer segmennya, mereka maunya hanya yang grab and go aja. Pokoknya bisa minum di rumah, bisa langsung ambil dan minum dimanapun, nggak harus tempatnya tongkrongan. Jadi, kita lihat juga, ya, value proposition-nya apa? Harganya berapa yang kita jual? Mungkin sekarang 15 sampai dengan 20 ribuan untuk 1 cup kopi susu, misalnya, es kopi susu dan lainnya. Nah, itu baru cuan. Cuannya berapa? Mungkin ya dari marginnya sekitar 30-40%. Seperti itulah kira-kira secara filosofi dari bisnis model. Ya. Nah, karena itu, setelah kita mengerti filosofinya, ini saya selalu tekankan dalam setiap kali kita mengadakan webinar, ataupun dalam workshop, ataupun dalam training segala macam ya. Bahkan dalam setiap kelas saya itu, kita harus mengerti filosofinya dulu, seperti apa. Baru kita coba dalami. Kenapa kita harus mengerti filosofinya? Karena kita tahu sejarahnya, asal-muasalnya, dan tujuannya apa.
Nah, baru kita lebih detail lagi nih ke bawah. Apa sih maksudnya dari masing-masing definisi per blok ini? Ya, pertama kita ngomongin dari kanan dulu. Nah, biasanya selalu dari kanan. Ya, walaupun bisnis model itu nggak harus dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari tengah, kanan, kiri, itu bisa-bisa saja, nggak masalah. Cuma kalau biasanya kita kan mulai dulu dengan apa selera pasar, ataupun selera dari target customer yang mau kita layani. Nah, ini mulai dari kanan adalah customer segment, yaitu mereka yang mereka adalah segmen-segmen pelanggan yang mau kita layani. Ya, apakah mereka ini adalah millennials kah? Apakah mereka ini generasi yang lebih older kah? Ataupun mereka yang ada di sekitaran kompleks rumah kita? Ini siapa target segmen pelanggan-pelanggan kita? Nah, dengan itu, bagaimana caranya kita bisa memberikan sebuah produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan atau apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus punya penawarannya apa nih, melalui produk atau jasa atau kombinasi di antara keduanya. Nah, cara untuk memberikannya ini, kita harus punya namanya saluran. Ya, salurannya itu melalui kanal-kanal, misalnya melalui distribusi, ataupun kalau misalnya barang itu kan ada saluran pemasarannya, ada untuk distribusi ke outlet-outletnya, dan segala macam. Atau kalau jasa, ya berarti ada tempatnya nih, ataupun ada suatu area di mana kita bisa melakukan proses pertukaran jasa dengan para target pembeli. Misalnya seperti jasa potong rambut, atau jasa sekolah, atau yang lainnya. Nanti kita akan lihat dalam contoh-contoh bisnis model yang kita miliki. Nah, kemudian dengan itu, bagaimana caranya kita tetap bisa mempertahankan mereka di dalam customer relationship. Ya, ini adalah cara-cara kita berkomunikasi yang menjalin hubungan yang erat dengan mereka, baik dengan sosial media, ataupun dengan promosi di media elektronik yang lainnya, atau dengan customer service. Nah, itu semua ada di customer relationship ini. Nah, itu sisi yang sebelah kanan, lebih kepada sisi eksternal. Bagaimana kita melayani, meladeni, kemudian juga menjalin hubungan yang erat, serta memberikan nilai penawaran kita kepada customer. Ya, itu sebelah kanan. Nah, sebelah kiri, ini adalah sifatnya internal, di dalam usaha kita. Misalnya dalam usaha kita tuh, kita pertama-tama kerjasama dengan siapa nih untuk beli bahan bakunya. Ada key partners, atau kita bekerjasama dengan rekan-rekan atau mitra-mitra lain yang bisa membantu kita melakukan penjualan, misalnya dengan ojol ataupun dengan yang lainnya. Nah, setelah kita mengerti siapa key partners kita juga harus mengerti apa sih yang mau kita lakukan di dalam internal kita. Apakah kita akan melakukan kegiatan misalnya untuk tadi kafe, coffee shop yang kecil, kita tentunya harus punya kegiatan untuk meracik minuman kopi tersebut, baik dengan brewing kah, ataupun dengan packaging-nya kah, ataupun dengan penyediaan jasa layanan hantar kah. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan agar bisa menghasilkan produk tersebut. Nah, untuk bisa menghasilkan produk tersebut juga dibutuhkan namanya sumber daya. Kalau coffee shop, kita butuh barista yang bisa meracik ya kopi tersebut. Atau kita butuh yang namanya sumber daya lain. Pastinya apa? Bahan bakunya sendiri dari biji-bijian kopi yang sudah di-brew dan sudah disangrai dan yang lainnya. Kemudian apalagi kita butuh mesin, ya kan, mesin kopi untuk bisa membuat kopi susu tersebut atau kopi varian-varian lainnya. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu semuanya berhubungan dengan apa yang ada di internal kita. Bagaimana caranya kita bisa bikin produk itu jadi. Nah, itu dia intinya yang di sebelah kiri. Karena itu, kita harus fokus mana yang menjadi kunci-kuncinya. Dan itulah kenapa yang di sebelah kiri semuanya ditulis dengan awalan key. Key, key. Key partners, key activities, dan key resources. Bisa saja kita punya banyak kegiatan-kegiatan lain di dalam coffee shop tersebut. Misalnya, mesti harus ada yang bersihin, ya kan? Tetapi itu bukan key activities, bukan suatu kegiatan yang langsung membuat kopinya jadi, enggak. Jadi kita tidak harus taruh, misalnya key activities-nya untuk coffee shop, di situ ditaruh
kegiatan untuk bersih-bersih tokonya. Enggak, itu nggak usah ditaruh di sana. Ya. Jadi apapun yang berhubungan langsung dengan membuat sebuah kopi sebagai value proposition kita atau produk jasa yang kita berikan, itulah yang kita tulis di dalam sini semua. Ya, termasuk tadi key partners-nya adalah para petani kopi atau para supplier biji-biji kopi. Kalau nggak ada mereka, nggak jadi itu barang. Ya. Termasuk key resources-nya adalah mesin kopi ya, mesin espresso. Ya, tanpa ada itu nggak jadi itu barang. Nah, itulah yang harus kita benar-benar dalami. Ya, mana yang benar-benar penting buat kita, kalau nggak ada itu nggak jadi itu barang. Intinya. Nah, apapun yang terjadi di sebelah kanan kita, itu memberikan pendapatan. Kalau namanya customer beli barang, dia kasih duit ke kita, harganya pas, cocok, oke, kita dapat pendapatan. Tetapi pendapatan ini nggak hanya satu aja, bukan hanya dari transaksi. Ya, bisa juga pendapatannya di luar dari penjualan barang-barang utama kita. Contoh lagi coffee shop. Kalau misalnya kita mau jualan kopi, kita dapat duitnya dari per cup kopi itu, tapi juga kita bisa jualan yang lain. Jualan apa? Ada jualan merchandise, jualan tumbler, jualan kue-kue, ya kan? Itu di luar dari bisnis utamanya, tapi bisa menjadi aliran-aliran pendapatan yang lain. Karena itu yang dibawa di sini disebut namanya revenue streams. Ya, streams itu kan kalau dibilang dalam bahasa Inggrisnya adalah aliran sungai, ya kan? Aliran-aliran, ya kan? Jadi kita kantong pemasukannya itu nggak cuma satu gitu intinya, tapi bisa punya banyak kantong. Nah, inilah yang biasanya kita sering miss karena kita terlalu bergantung pada satu kantong untuk dapetin pemasukan. Kalau misalnya satu kantong kita bolong, alias misalnya orang nggak ada beli ataupun kita nggak punya pemasukan dari satu kantong itu, berarti kita nggak bisa dapat lagi, namanya pendapatan. Nah, inilah yang seringkali juga tadi yang saya sebutkan di awal banget, masalah utamanya adalah banyak yang tidak memikirkan tentang kantong-kantong yang lain. Ya, sebagai gantinya, kalau pendapatan utama kita hilang oleh karena satu sebab, bagaimana kita bisa tetap berjalan dengan subsidi ataupun dari pendapatan-pendapatan kantong lain yang bisa kita miliki. Ya. Nah, oke, kemudian yang sebelah kiri, jadi kalau apapun yang kita kerjakan secara internal, yang kita butuhkan, kita harus beli, kita harus produksi, itu pasti ujung-ujungnya adalah keluarnya biaya. Ya, kalau kita mesti bikin namanya kopi espresso, es kopi dengan kopi espresso, es kopi susu, yang lain-lainnya, itu butuh mesin. Mesinnya butuh apa? Ya, berarti kita harus keluarin biaya untuk beli mesinnya. Walaupun satu kali beli mesin, kita akan pakai 5 tahun, pasti ada biaya untuk biaya depresiasi, ya kan? Biaya bagaimana mesinnya itu pasti akan berkurang terus nilainya setiap tahun dan yang lainnya. Nah, itu yang namanya dengan cost structure. Apa saja komponen-komponen biaya yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menghasilkan patokan biaya yang harus kita kelola dan pertahankan supaya jangan sampai biaya-biaya ini menggerus yang namanya profit atau margin dari keuntungan kita. Nah, itulah yang juga menjadi momok ya bagi setiap usaha rintisan awal, itu biayanya tuh biasanya terlalu tinggi atau kita nggak kelola biayanya dengan baik. Salah satu contohnya dalam pengelolaan biaya adalah mencari mitra yang dapat memberikan pasokan bahan baku yang dengan harga yang lebih murah. Jadi misalnya kita harga bahan bakunya mahal dan kita malas untuk cari mitra yang bisa memberikan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Akhirnya apa? Biaya kita, strukturnya itu tetap tinggi dan kita nggak bisa bersaing dengan yang lainnya karena kita ambil marginnya terlalu besar, pricing-nya kita terlalu tinggi, kita nggak bisa bersaing dengan yang lainnya. Ya, padahal kita bisa turunkan price-nya, tapi juga cost-nya bisa kita turunkan, cost structure-nya. Nah, itu hal-hal yang nanti akan banyak dipelajari di dalam sesi besok untuk aspek-aspek finansial bersama Berto, dan untuk aspek-aspek penjualan itu bersama Edo gitu ya di hari Jumat. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam contoh-contohnya, apakah ada yang ingin
Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau sobat kerja yang ingin bertanya, boleh tulis di chat atau langsung open cam, open mic juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Bagaimana? Apakah ada sobat kerja yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Mbak Hayati. Mbak Pipit. Oh, sorry, Mbak Pipit. Halo, iya Pak Dani. Saya mau tanya dong. Oh, sebentar. Udah bisa kedengeran ya, Pak? Terdengar. Oke, baik. Ya, Pak, saya pernah mencoba membuat bisnis model seperti itu sudah agak lama sih, tapi tidak atau belum saya terapkan ke bisnis saya. Saya lagi nyobain bikin bisnis berdasarkan yang tadi itu yang Bapak bilang, saya suka produknya, saya lihat ada kesempatan dan saya coba usahakan itu, dan di awal memang cukup berhasil ya gitu. Tetapi produk saya itu adalah produk musiman, Pak. Dalam artian yang tidak selalu dalam katakanlah sepanjang tahun itu pasti dibeli orang. Bahkan seringnya produk tersebut dibeli orang tuh minimal setahun sekali, itu udah bagus banget gitu ya. Memang sebenarnya bisa saja saya mencari target customer yang lain gitu, customer segmennya, kemudian dari variasi produknya juga saya inikan gitu, tapi tetap saja ya saya merasakan ini di tahun kedua merasakan penurunan yang cukup signifikan gitu, bahwa karena memang saya pun belum melebarkan channels yang lain gitu kan, sehingga memang masih terbatas, sehingga istilahnya kalau dari masih dari segmen customer saya yang ini yang sekarang itu tuh kayak dari kalau keambil 10%-nya misalnya target saya dari semua komunitas yang saya punya, saya ambil 10%, dan 10% itu udah habis sekarang, Pak, gitu ya. Udah pernah beli ke saya gitu. Dan itu jadinya bagaimana nih mendefinisikan si bisnis model yang sebenarnya kayaknya udah cukup bisa tuh, tapi ternyata itu berhasil di tahun pertama saja. Nah, customer segmennya berarti apakah saya hanya cukup merubah customer segmen saja atau bagaimana, Pak? Terima kasih sekali. Nih, terima kasih. Mbak Pipit ya? Iya, betul, Pak. Oke, Mbak Pipit, nih terima kasih untuk sharingnya. Dan ini menarik sekali bahwa saya juga mengalami ya dalam hal yang namanya customer itu musiman, apalagi dari klien yang musiman untuk korporasi itu. Dalam jasa consulting saya biasanya mereka spendingnya itu di akhir tahun itu wah gila banyak banget gitu ya. Nah, ini intinya adalah kita bagaimana mengelola cash flow pertama. Nah, itu satu hal ketergantungan terhadap satu revenue stream. Tadi saya nggak tahu mungkin revenue streamnya ada berapa banyak ya Mbak Pipit ya. Tapi kalau misalnya hanya satu ataupun beberapa yang sifatnya musiman, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan revenue stream yang lain yang tidak musiman? Ya, ini yang bisa menjadi penopang buat kita. Nah, yang kedua, seperti Mbak Pipit bilang, tadi kalau untuk customer segmen, cari customer segmen lain yang bisa memberikan revenue stream yang bukan sifatnya musiman. Namun dengan value proposition yang sama. Kalau ada. Ya, kalaupun tidak ada, berarti utak-atik di value proposition lagi. Ada nggak sih value proposition yang bisa kita bikin dalam fitur yang berbeda? Ya, atau dengan cara yang berbeda, supaya kita bisa berikan kepada si customer segmen ini dan kita bisa mendapatkan pendapatan yang lain yang tidak sifatnya musiman. Nah, ini contoh paling gampang. Ya. Contoh paling gampangnya adalah dari si Ana Avanti. Ya, Ibu Ana Avanti tahu kan ya? Pipit. Halo? Kayaknya pernah dengar, Pak, cuman lupa lagi deh kayaknya. Oke. Nah, Mbak Ana Avanti ini ada yang tahu nggak? Nah, rekan-rekan semua nih. Oh, Ana Avanti. Iya, Ana Avanti. Desainer kebaya, Pak. Betul. Desainer kebaya, khususnya bukan hanya kebaya, tapi untuk busana-busana pengantin.
Betul, ya. Ya. Nah, sebelum pandemi usahanya kan laris manis, ya kan? Apalagi kalau setiap kali selebriti ataupun selebgram gitu, merit itu biasanya pakai rancangan kebaya dari Bu Ana Avanti. Nah, memang kalau dalam sistem kalender kita biasanya tuh ketahuan lah kita banyak kan meritnya tuh di bulan apa gitu ya. Yang pastinya merit itu pasti menghindari bulan puasa ya ataupun dalam bulan-bulan libur gitu atau bukan sorry bulan-bulan ya bulan puasa pasti jarang gitu ya. Nah, pasti kan ada musim-musim tertentu, itu biasanya ada yang suka di bulan Desember atau di bulan Oktober, ya tergantung lah. Tidak semuanya pada bulan yang rata gitu dari setiap tahun. Nah, itu pun dia punya revenue stream yang lain. Selain dari busana pengantin, dia punya untuk rancangan yang dia jual untuk busana-busana yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan event-event. Ya, seperti event sosialita dan yang lain-lainnya. Dan ketika pandemi, hilang gitu ya dari sisi event-event, kemudian juga untuk acara nikahan, ya ini sulit sekali ini untuk bisa mendapatkan orderan karena mana yang ada yang mau pada waktu awal-awal pandemi tahun lalu semua hampir ya semua rencana nikah itu dibatalkan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Mungkin baru ada lagi sekitar Agustus, tapi tidak banyak karena mungkin orang mengundur waktunya untuk menikah dan juga tidak dibuat dalam suatu event yang besar. Ya, jadi banyak penghematan lah intinya, sehingga membuat pendapatannya menurun. Tapi apa yang dilakukan oleh Bu Ana Avanti? Kira-kira bisa tebak nggak? Dia melihat hal yang lain yang menjadi revenue stream-nya dia. Dia punya sumber daya, yaitu mesin jahit, desainer, dan bahan baku. Apa yang dia lakukan adalah dia membuat alat-alat proteksi diri untuk para nakes. Ya, supaya dia bisa bantu mereka dengan kualitas yang bagus, dengan tingkat keamanan, higienitas, dan medis yang oke, tentunya juga dengan kenyamanan. Karena dia desainer kan, bagaimana orang pakai kebaya di wanita pakai kebaya pengantin gitu ya, udah banyak pernak-perniknya tapi tetap nyaman. Nah, bagaimana dengan kekuatan, dengan kelebihan yang sama, dia bisa berikan itu juga buat tenaga medis yang sedang menangani para pasien terinfeksi virus corona dengan tebalnya pakaian tapi tetap nyaman dan tetap terjaga. Nah, itu adalah salah satu revenue stream yang dia bisa dapatkan di sana. Ini dengan ekstrim ya, contoh ekstrim pada waktu pandemi ini. Jadi mungkin itu sih yang saya bisa sharing ya dari Mbak Pipit ya. Pertama tadi revenue stream-nya apa, kita kotak-katik lagi dari value proposition-nya dengan target customer segment yang mana, dan tentunya bisnis model itu nggak rigid. Jadi kalau kita mau ubah bisnis model sesuai dengan perkembangan zaman, bisa aja. Karena apa? Karena itulah kelebihannya bisnis model, fleksibel, dibandingkan dengan rencana bisnis. Rencana bisnis itu kalau diubah, tebal banget itu ya, dokumennya mau kita ubah lagi, itu wah capek gitu. Tapi lebih enak kita gampang ubahnya untuk pivot itu di model bisnis. Kira-kira begitu, Mbak Pipit. Kalau ada Oke, Pak Dani. diskusi lagi, silakan. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Saya senang sekali ini dapat sharing dari Mbak Pipit juga. Nah, kita lanjutin dulu ya. Nanti kita bisa tanya jawab lagi. Nah, ini contoh-contoh modelnya. Ini misalnya saya punya satu sekolah. Ini sekolah Montessori, Taman Tumbuh, dan sekarang dalam masa pandemi, itu semuanya online. Gitu ya. Nah, ini ada di sekitar Bilangan Jakarta Selatan, di daerah Antasari. Nah, ini adalah ruang kelasnya, kemudian ini ada kegiatannya pada waktu sebelum pandemi, guru-gurunya, bagaimana semua melakukan kegiatan pengajaran seperti biasanya. Namun setelah pandemi itu memang banyak yang berubah, tetapi bisnis modelnya tidak banyak berubah. Hanya kegiatannya saja yang lebih kepada online. Nah, secara bisnis model, ceritanya itu sebenarnya sederhana banget. Ya, kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas dan murah
untuk para customer kita. Siapa customer kita? Kalau dibilang customer kita itu bukan anak-anaknya justru. Bukan murid-muridnya. Customer kita adalah orang tuanya. Mereka yang memutuskan anaknya itu sekolah di mana. Mereka yang mempercayakan anaknya itu untuk dididik oleh siapa. Nah, kepada mereka yang seperti apa nih orang tuanya nih? Nah, kebanyakan dari kita itu juga mendapatkan anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Ini adalah suatu target market yang sebenarnya butuh bantuan. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang terjadi, anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya soal disabilitas mereka, ataupun adanya cacat fisik yang mereka alami. Bukan. Tetapi ada juga berkebutuhan khusus yang sifatnya seperti ini. Delay speech. Tidak mampu berbicara sesuai dengan perkembangan usianya. Misalnya, udah umur 5 tahun, 6 tahun, masih gagap, nggak bisa bicara. Kenapa? Ternyata akar permasalahannya, anak tersebut di rumah tidak banyak diajak ngobrol. Karena apa? Bapak ibunya sibuk kerja, dititipin sama susternya nggak ngajak ngobrol. Susternya banyakkan nonton ataupun banyakkan liatin HP dibandingkan ngajak ngobrol anaknya. Sehingga anaknya itu tidak distimulasi untuk berbicara dengan lebih baik. Nah, itu salah satu contoh akibat dari delay speech. Nah, ini ternyata banyak. Ini dialami oleh keluarga-keluarga muda, ya, yang sudah punya dual income, bapak dan ibunya bekerja, sama-sama punya karir. Gitu. Anaknya diurusnya sama suster. Nah, kita lihat ini banyak. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa bantu mereka? Ya, bantu mereka dengan sebuah metodologi yang sifatnya memberikan keleluasan untuk anak berkreativitas dengan lebih baik lagi. Nah, ini kita berikan yang namanya sekolah berbasis Montessori. Montessori itu bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi ini adalah untuk semuanya, untuk semua anak-anak yang ingin mengembangkan kemandirian dan juga kreativitasnya semulai dari usia yang dini. Nah, kita mau targetkan siapa nih? Dengan kelas ekonomi yang mampu, ya. Dengan kelas kalau misalnya dalam Nielsen punya kriteria itu adalah ABC1. Dan kita berikannya dengan metodologi yang juga merupakan metodologi internasional, yaitu Montessori. Walaupun kita tidak menjalani pengajaran dalam bahasa Inggris, tapi kami melakukannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah value proposition sekolah berbasis Montessori dengan biaya terjangkau yang Indonesia banget nih, kalau boleh saya tambahkan. Nah, itulah target-target customer kita. Nah, intinya kita melakukan kegiatan pendidikan anak, kita di sana melakukan pengajaran, tetapi dengan cara memfasilitasi anak-anak tersebut untuk bisa mandiri. Dimulai dari bagaimana mereka belajar tentang bekerja, bagaimana mereka bisa mendapati setiap kegiatan yang mereka lakukan di sekolah itu menyenangkan untuk mereka. Jadi kita ada punya kurikulum, kita punya tenaga pengajar, dan tenaga pengajar ini juga khusus kita latih, karena tidak bisa kita ambil dari tenaga pengajar yang sudah misalnya mafhum dengan sistem pendidikan Indonesia, nggak bisa, itu biasanya nggak nyambung. Ya, kadang kita suka ngambil dari tenaga pengajar atau guru ini dari psikologi misalnya, ataupun juga dari art, ya, dari seni gitu. Karena bagi mereka yang punya latar belakang sarjana pendidikan segala macam, itu kalau masuk ke dalam sistem pendidikan yang kita miliki, yang kita ajarkan, itu udah banyak kelasnya. Nah, itulah yang kita targetkan. Siapa yang akan kita rekrut untuk sebagai tenaga pengajar kita. Partnernya, nah, ini menarik. Kalau kanannya customer segmentnya adalah orang tua, key partner juga orang tua. Kenapa? Karena kita ingin membuat bahwa sistem pengajaran ini tidak hanya berhenti di kelas, tetapi juga diteruskan di sekolah, di rumah. Karena itulah pendidikan kita bukan hanya untuk anak-anak, tetapi kita juga untuk orang tua dan juga untuk gurunya sendiri. Karena itu adalah sistem pendidikan yang lengkap. Bahwa anak-anak itu diberikan keleluasan untuk belajar apapun yang mereka mau, di berbagai macam lingkungan yang dia tinggali, termasuk di sekolah, di rumah, dan di lingkungan komunitas atau masyarakat setempatnya dia. Nah, bagaimana kita mendapatkan uangnya? Ini bukan sistem yang sifatnya musiman, ya, tetapi ini adalah sistem yang terus-menerus ada. Setiap bulan kita ada uang iuran bulanan,
Dan setiap tahunnya kita ada uang tahunan, dan buat anak baru masuk kita punya uang pangkal serta uang gedung. Nah, ini basically tetap kita terima setiap tahunnya. Ya, tinggal nanti bagaimana kita melihat antara murid yang keluar setelah lulus dan murid yang baru masuk. Gitu. Nah, untuk biaya-biayanya yang kita keluarkan apa? Ini tidak terlalu banyak. Kita sudah punya peralatannya, kita sudah punya tempatnya, tinggal bagaimana kita mengeluarkan biaya untuk gajinya kepada para guru-guru tersebut dan juga kepada para pekerja-pekerja yang ada, yang menunjang. Ya. Nah, untuk bisa membuat orang tua ini puas, kita punya program-program pelatihan untuk orang tua. Ya, baik untuk pelatihan bagaimana memberikan pengajaran bagi anak di rumah, bagaimana cara membuat anak lebih kreatif, dan yang lainnya. Tapi ini untuk orang tua. Nah, jadi kalau mau dibilang, secara keseluruhan, model bisnis sekolah Montessori Taman Tumbuh ini adalah model bisnis yang sifatnya memberikan keleluasaan dan kepuasan buat orang tua agar bisa memberikan pendidikan yang berkualitas buat anaknya. Dengan itu, kita dapat jaminan orang tua tetap ikut dengan kita agar setiap bulannya mereka membayar uang iuran, tapi mereka juga mendapatkan manfaat melalui hasil dari pengembangan anaknya tersebut menjadi mandiri dan kreatif. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah jasa, ya, dari suatu produk jasa. Ketika pandemi, tidak banyak berubah. Kami sangat berterima kasih dan juga sangat senang sekali orang tua tetap percaya dengan sistem pendidikan yang kita berikan. Bahkan di kala sekolah-sekolah lain lagi berkecilimpungan gitu ya, apa sih berkecilimpungan, struggling ya, jingle apa 70 kali karena udah sekolahnya setiap hari online-nya 3 jam 4 jam, kemudian orang tuanya disuruh harus bikin PR anaknya atau ngawasin anaknya bikin PR, kita enggak sama sekali. Anak-anak nggak ada PR. Setiap hari itu cuma hanya 1 jam sekolah. Karena anak-anaknya sudah diajari untuk mandiri. Mau belajar apa, mau kerjaan apa di rumah, mereka sudah bisa melakukan. Oh, tuh anak saya langsung ngomong. Apa? Ngepel. Ngepel, apalagi? Kayak cuci-cuci di sekolah. Kayak cuci-cuci sekolah, apalagi? Terus sama cuci piring. Cuci piring, apalagi? Udah. Itu anak saya yang bilang. Saya nggak kasih minta dia untuk promosi ya. Tapi karena anak saya sekolahnya di tempat saya juga gitu. Jadi ya udah, dia cuci piring, dia mau belajar apa hari ini, dia mau baca apa, dia mau ngitung apa, dia mau nonton apa, dia mau apa, udah mandiri. Itu yang kita mau berikan value proposition-nya. Ya. Jadi ya nanti tanya deh sama orang tuanya yang ada di sini di sekolah ini, stres nggak anaknya di rumah sama pandemi? Stresnya adalah paling anaknya nggak bisa keluar rumah gitu aja sih, karena lebih pengen outdoor ya kan. Dan kita punya tempat tuh sangat outdoor banget. Bahkan waktu sebelum pandemi, anak-anak itu sekolah lebih banyak di luar dibandingkan di dalam kelas. Ya, ngapain aja, Dek? Ada botanika, ada bertanam, apa segala macam ya. Ini sorry, saya promosi terlalu banyak gitu. Oke, waktunya ntar lagi. Ini ada 2 contoh lagi. Ini adalah juga satu contoh untuk barbershop ya. Ini miliknya rekan saya dari Mas Berto yang akan menjelaskan besok tentang aspek-aspek finansial. Nanti besok ikut juga, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan, karena nanti akan belajar gimana sih caranya menghitung untuk setiap item-item yang ada di sini, supaya kita bisa mengelola biayanya dengan lebih baik lagi. Termasuk pendapatan apa saja yang bisa kita dapatkan dari usaha barbershop ini, yaitu adalah usaha jasa. Nah, ini kalau secara keseluruhan, usaha barbershop itu gampangnya adalah kita bisa menyediakan orang yang berkualitas untuk memberikan potongan rambut yang bagus sesuai dengan keinginan dari para pelanggan-pelanggannya. Dan bukan hanya soal potongan rambut, tapi juga tentang gaya hidup. Terutama bagaimana tentang menata rambut, ataupun bisa memiliki penampilan yang lebih menarik, ya. Karena nggak hanya rambut, kan juga ada jenggot, kumis, kemudian yang lainnya. Jadi penjualannya bisa apa lagi? Bisa dengan pomade, bisa dengan hair tonic, macam-macam ya. Dan yang menariknya adalah di sini mereka bisa bekerja sama dengan laundry yang ada di sekitarnya. Maksudnya apa?
ketika mereka nanti pelanggannya ini masuk untuk mendapatkan jasa potong rambut, nah itu bisa terekspos dengan berbagai macam promosi dari laundry ataupun dengan minuman yang ada di sekitarnya. Nah, ini sebenarnya bukan bisnis model yang baru. Karena apa? Karena sudah banyak dilakukan oleh salon-salon. Ya, salon-salon buat ibu-ibu gitu ya. Bukan ibu-ibu lah, jeng-jeng lah ya. Jeng-jeng itu kalau salon, itu pasti coba perhatiin. Nggak tahu kalau dulu zamannya tahun 90-an, tahun 2000-an, saya selalu perhatikan tuh. Kalau misalnya nganterin pacar gitu ya, ke salon. Pasti di depan salon minimal ada satu tukang bakso. Abang bakso. Kan? Pasti ada tukang minuman, ada tukang bakso. Nongkrong depan salon. Ya, karena pas lagi nunggu, rambutnya itu dikeringin, di blow apa segala macam, kemudian dicat rambut kan dulu, jangan sering banget cat rambut, nah itu pasti pesen makan dong, gitu makanannya apa, nah itu berkerumun lah gitu, jadi satu. Dan bahkan ada sekarang bisnis modelnya itu adalah salonnya ada, kemudian samping kanannya coffee shop. Nah itulah yang dijalankan oleh, saya sebut aja mereknya ya, Chief Barbershop. Itu ada di Kemang, ada di Radio Dalam. Itu menarik tuh, di dalam satu gedung miliknya dia tuh awal mulanya mau bisnisnya tuh untuk barbershop aja, kemudian dia punya gedung sendiri, dan dia selain barbershop, dia ada coffee shop-nya. Ya, kemudian di situ ada tempat buat co-working space dan segala macam. Nah, jadi bisnis model ada bisnis model lifestyle. Ya. Nah, ini dimulai dengan hal yang sederhana dan benar-benar yang murah meriah. Kalau dilihatin ini sebenarnya daerahnya daerah Depok dan juga dari segi sewanya manageable, ya tidak terlalu mahal, namun ini bisa mendatangkan cuan yang oke. Ya. Dan ini nanti besok bisa tanya-tanya lagi nih kepada Mas Berto gitu ya. Nah, yang menariknya lagi adalah di sini untuk bisa mendapatkan capster ya, karena ini memang sangat sulit sekali ya, yang loyal, yang bagus segala macam. Dan biasanya capster atau pemotong rambut dan yang lainnya ini biasanya adalah warga Asgard, ya, asal Garut, gitu. Nah, biasanya mereka yang punya kalian itu yang direkrut dan itu mereka yang di training juga supaya bisa memberikan potongan-potongan rambut yang oke. Nah, paling dari cost structure-nya itu adalah sewa kontraknya ya, dari tempatnya tersebut, gajinya juga, sama cost structure yang lain seperti untuk operasional, listrik, dan yang lainnya. Sama perlengkapan cukur. Nah, itu untuk jasa. Nah, kalau untuk barang, produk, ini ada contoh juga nih. Ini adalah usaha yang dimiliki oleh rekan saya yang lain, yang namanya Mas Edo. Dia akan memberikan materi di hari Jumat tentang aspek-aspek penjualan dalam model bisnis. Nah, ini dia berjualan diecast, mainan-mainan bentuk mobil, model-model mobil, ya baik itu Hot Wheels ataupun segala macam. Nah, ini dia jual di salah satu tempat di daerah Bogor, di mana di sampingnya itu juga ada jualan kopi susu. Ya, ini coffee shop yang mini coffee shop, dan dia jualan dua-duanya adalah sifatnya produk. Nah, ini menariknya adalah dia menargetkan para pelanggan yang ada di sekitaran daerah tersebut. Ya, baik itu tetangga ataupun pelajar SMA yang ada dekat sana, kemudian juga karyawan yang ada di berbagai macam daerah perkantoran di sana, komunitas. Jadi fokus aja dulu di daerah tersebut, region tersebut. Karena bukan hanya kopi susu, tapi dia juga jual diecast gitu ya. Dan ini modelnya bisa macam-macam. Banyak sekali yang bisa diberikan atau ada yang baru-baru atau yang lainnya. Dan dia ini berpartner dengan para supplier barista, ya, ataupun juga dengan komunitas-komunitas pecinta diecast. Bagaimana mereka bisa koleksi dengan baik yang segala macam. Nah, revenue stream-nya banyaknya memang dari penjualan. Tetapi penjualannya macam-macam. Ada penjualan aksesoris, ya, itu sebagai revenue stream yang lain, selain daripada penjualan barang tersebut. Kemudian ada penjualan workshop juga, ya. Bagaimana komunitas tersebut bisa menyelenggarakan pelatihan untuk para baristanya, supaya nanti kalau misalnya memulai kerja sebagai barista, itu sudah punya keahliannya ataupun pengalaman. Itu diminta fee-nya untuk workshop-nya, ya kan, sebagai modal dan pembekalan juga. Nah, ini
Sederhananya adalah bisnis model Canvas yang ini adalah penjualan produk yang dimana itu ada namanya recurring terus. Adanya model baru, ataupun adanya pembeli baru, kemudian juga adanya dari komunitas. Nah, itu bisnis modelnya yang sesederhana itu. Nah, jadi apa yang saya coba bagikan di sini, saya tidak berikan contoh-contoh bisnis model yang startup banget gitu, yang teknologi banget gitu ya, enggak, tapi yang sederhana aja gitu. Nah, yang menarik adalah pengalaman. Bagaimana ketika kita melakukan dan mengeksekusi bisnis model ini, banyak sekali perubahannya. Itu nggak masalah, dan itu normal. Itu fine-fine saja. Karena pasti kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Dan inilah, sekali lagi, gampangnya dari bisnis model, kita bisa fleksibel untuk mengubah model bisnisnya apa, sehingga kita tetap mendapatkan cuan dari revenue stream yang kita bisa dapatkan, dan juga mengelola cost structure yang kita ingin pertahankan dengan customer segment yang berbeda, ataupun dengan value proposition yang harus kita ubah, ataupun dari key partner yang harus kita ganti, ataupun dari key activities mana yang tidak sesuai dengan operasional kita harus hentikan, dan yang lainnya. Nah, karena itu, terakhir dari saya, dengan melihat secara dua dimensi di dalam satu halaman ini, memampukan kita, sekali lagi, adalah apa? Untuk bisa melihat apakah bisnis model kita sudah tepat atau belum. Dan apakah bisnis model kita sudah nyambung antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau tidak, ini yang menjadi selalu masalah utama dalam setiap usaha rintisan. Dan kita tahu nih, dalam setiap blok-bloknya, bagaimana caranya kita bisa nyambungin satu sama lain, sehingga membuat ini menjadi logik bisnis model yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Dan yang pasti, kalau kita ingin menyesuaikan dengan selera pasar, atau menyesuaikan dengan selera kita, atau kemampuan kita, ya ini adalah bisnis model yang cocok dengan usaha yang apa yang kita inginkan. Dan terakhir, bagaimana dari keseluruhan itu, Cheng Li cocok dan bikin cuan. Itulah logika dari model bisnis. Jadi itu demikian dari saya. Semoga dapat pembelajarannya ataupun juga sharingnya. Namun saya tentunya ingin banyak mendengar nih daripada rekan-rekan semua. Jika kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya mengenai bisnis model yang cukup komprehensif ya, mulai dari awal sampai akhir ya. Mungkin langsung aja nih, kelihatannya kita udah ada sobat kerja nih, salah satu sobat kerja yang bertanya nih. Sobat kerja bernama Arlen Samantha. Oke, jadi Arlen ini bertanya, Coach ingin bertanya secara sudut pandang Coach nih, bagaimana caranya menentukan dan mendapatkan key partner yang tepat in case kalau masih awam dan belum orang-orang dan company yang emang kompeten bisa support dari sisi bisnis operasional kita. Itu sih pertanyaan ada di chat dari Arlen Samantha. Bagaimana Pak Dhani? Terima kasih nih Mbak Arlen, nih pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, jadi key partner yang tepat ya. Key partner yang tepat itu kita bisa uji cobalah ya. Biasanya itu kita bisa lihat seiring dengan waktu. Pertama dalam hal kepercayaan. Apakah mereka bisa menyediakan barang atau bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Ya, tanpa bermaksud mencurangi ataupun mengurangi dari apa yang kita inginkan. Nah, itu kita bisa mendapatkan kepercayaan atau tidak. Setelah mendapatkan kepercayaan, apakah dia konsisten ya untuk memberikan hal tersebut. Nah, yang lainnya yang mungkin menjadi pokok untuk pertimbangan kita mencari key partner yang tepat, soal harga. Ya, kita harus berani bilang bahwa kalau misalnya ada yang lain bisa memberikan kita lebih baik dengan harga yang lebih oke, kita bisa jadi berpaling. Kita bukan bermaksud untuk tidak menjalin hubungan jangka panjang, tetapi kita ngomong apa adanya, karena kita harus bisa manage dari
cost structure kita. Kalau key partner yang pas, dan susah sekali didapatkannya, mendengar hal tersebut yang kita ungkapkan, dia akan bilang, oke, kita jalin aja kontrak jangka panjang, saya akan berikan kamu harga yang pas, tapi kamu jangan kemana-mana. Ya, pokoknya harga yang bersaing. Nah, ini contoh yang saya dapatkan ketika bisnis untuk resto ya. Karena bisnis resto itu kan kita harus cari juga supplier bahan-bahan makanan yang pasti ada, kemudian juga oke, berkualitas, harga murah ya. Biasanya kita langsung cari ke pasar misalnya. Di sana nanti di pasar tukang-tukang mana nanti dikumpulin, cari yang bukan dikumpulin sih, kita bisa survei gitu ya, mana yang bagus dan murah, itu yang kita terus bisa minta mereka menyediakan supply kepada kita. Dan yang lainnya adalah sebenarnya ini kalau usahanya udah mulai besar ya, key partner yang bisa kita kelola dalam hal pembayaran. Ini bukan hanya terjadi dari kita, yang mungkin barang yang kita jual itu dibayarnya agak belakangan sama customer atau klien kita. Bisa nggak kita manage juga pembayaran kepada supplier kita? Ya tentunya ini supplier yang sudah punya skala yang besar ya. Kayak misalnya pemasok barang baku yang udah besar, sehingga yang namanya term of payment atau bahasa Indonesianya apa sih, Brian? Term of payment? Faktur. Term of payment, kapan kita bayar lah pokoknya gitu ya. Itu bisa di-manage. Jadi kita misalnya dapat barangnya tapi nggak langsung bayar. Kita bisa bayar mungkin dalam waktu 2 bulan, jangan sampai 2 bulan, kasih juga. Dalam waktu 1 bulan kemudian gitu ya, kita bisa bayar. Nah, itulah yang akan membantu kita untuk mengelola namanya arus kas kita. Nah, dengan itu, kalau kita bisa yakinkan dari segi key partner, pertama tadi kepercayaan, konsistensi, dan juga untuk term pembayaran, kita bisa bilang sama investor. Investor lihat nih, cash flow saya ini lumayan lah. Saya bisa ngelola dari segi pendapatan dan pengeluaran. Dan pengeluaran saya bisa ngelola bagaimana pembayaran kepada supplier saya. Jadi, ini bisa menjadi sesuatu yang mereka lihat untuk mendapatkan namanya pendanaan ataupun financial support dari investor. Jadi seperti itu, Mbak Arlin. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan, boleh langsung open mic. Mungkin kalau ada sobat kerja lain yang ingin langsung bertanya juga boleh, atau ingin follow up. Bisa silakan lewat chat, bisa open mic, open cam bisa. Minta izin Mas Brian. Yes. Oh, boleh. Silakan Pak Doni. Mas Doni. Ya, Pak. Apa kabar, Pak? Mas Doni. Apa kabar? Kelihatan lebih gemuk nih, Mas Doni. Halo, Pak. Mas Doni mau tanya, Ya, Mas Doni. Ya, Pak. Kalau kita tuh cost structure-nya itu ada yang kita tidak tahu, ya. Artinya begini, misalnya saya membayangkan begini, orang-orang yang bergerak di portal ya, di menggunakan teknologi, ya. Misalnya nih pakai cloud gitu ya, mereka nggak tahu nanti kira-kira transaksinya itu akan menggunakan space seberapa besar di cloud. Oh iya. Atau misalnya transaksinya itu bisa, misalnya Tokopedia misalnya nih. Apabila ada barang-barang yang hot, misalnya Tokopedia bisa mengirimkan email ke seluruh pelanggannya. Nah, itu kan ada email atau transaksi email yang perlu dibayar gitu kan ya. Nah, itu gimana cara menghitungnya ya? Ya. Nah, ini Pak, kebetulan Pak juga saya punya satu langganan cloud hosting ya Pak ya, pakai DigitalOcean. Nah, itu saya pernah coba pertimbangkan antara AWS, Google Cloud. Wah, ini saya sebutkan nama aja ya semuanya. Nah, itu ada banyak macam-macam kan pertimbangannya Pak ya, berapa besar space yang digunakan, seberapa sering, sebulannya berapa kali, nah, itu mereka ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah, ini biasa ada paket-paketnya sih Pak. Ada paketnya sampai dengan berapa besar, kita bayarnya berapa. Nah, ini kita punya proyeksi sih, setiap tahunnya adanya peningkatan berapa besar dari makan space-nya itu, dikalikan frekuensinya, itu yang kita bisa masukkan sebagai proyeksi untuk di cost structure-nya Pak.
Oke. Jadi balik lagi ini masuk ke proyeksi Pak nantinya. Hmm. Tapi kita harus tahu dari mereka struktur biayanya seperti apa secara detailnya. Karena setiap layanan itu punya perhitungan beda-beda. Ya sebenarnya ada yang sama-sama gitu Pak, tapi ada yang misalnya kasih paket sampai dengan berapa kali transaksi ataupun berapa kali dengan berapa besar space, misalnya sekitar 1 juta per bulan. Tapi kalau di atas itu variabelnya ada lagi gitu ya. Dikali dengan berapa kali. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Saya selalu mulainya dari paling murah dulu, Pak. Itu apa ya? Karena lebih manage cost-nya di awal lah. Nah, balik kan karena banyak kan saya belajar dari kesalahan sendiri sih. Itu yang kita harus hati-hati. Nah, ini mungkin sedikit cerita Pak ya, kalau boleh ada waktu ya. Jadi ini juga salah satu kesalahan utama dari bisnis mula atau usaha rintisan adalah kita nggak terlalu peduli sama banyaknya pengeluaran yang nggak penting, yang tetap kita pertahankan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja tuh kita lupa untuk misalnya ada subscription yang kita beli, tapi kita lupa untuk dimatikan karena kita udah nggak pakai lagi. Nah, itu jadi biaya. Nah, misal paling gampang nih Pak ya, siapa yang di sini langganan Google Suite, G Suite? Ya, paling gampang misalnya kita pengen punya email dengan domain sendiri. Ya, kita langganan Google Suite. Ya, untuk nanti promosi, mailing list segala macam. Nah, kita beli untuk 5 orang, termasuk salah satu staff kita. Nah, ketika staff kita itu resign, kita lupa untuk matikan, ya, atau lupa untuk kita ganti, atau untuk kita berhentikan subscription-nya. Dan itu terus berjalan, setiap bulan ada terus. Nah, atau misalnya kita beli layanan-layanan lain, misalnya untuk promosi, untuk bikin e-poster, pamflet, kita beli Canva. Ya, misalnya Canva per bulannya berapa gitu kan. Nah, terus kita udah pindah tuh ke software sendiri, misalnya kita beli Adobe Photoshop misalnya, ataupun kita bikin mulai PowerPoint. Dan terus kita lupa untuk matikan subscription kita di Canva. Nah, itu jadi cost juga, tapi kita itu Pak sebenarnya jadi masalah banyak orang sih Pak. Cost-cost yang tidak teridentifikasi yang sebenarnya itu menggerus duit kita gitu. Baik Mas, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Doni. Thank you Pak. Baik, kita udah di jam 20.26 sih, 20.27 sekarang. Kelihatannya 3 menit lagi udah selesai. Mungkin Pak Dani ingin take on satu question lagi atau gimana? Boleh, ada satu question lagi, silakan. Baik, sobat kerja yang ini ada lagi. Ada follow up nih dari Mbak Arlen nih kelihatannya di chat. Baik Coach, terima kasih banyak. Kalau boleh saya highlight, kita dapat memanfaatkan cash flow terbaik atas negosiasi terhadap key partner dari segi operasional untuk sebagai acuan negosiasi menarik key partner investor yang tepat. Betul. Gitu kata Mbak Arlen. Betul. Biasa investor juga nanyain tuh, siapa aja tuh suppliernya. Sebenarnya gini, kita dengan mendapat investor tuh ada 2 hal yang membantu kita. Pertama, bukan hanya dari soal pendanaan, tapi investor tuh juga bantu kita untuk menebas ya pengeluaran yang nggak perlu. Karena investor yang bagus kayak gitu, dia cerewet sama pengeluaran kita. Ini siapa nih key partner-nya? Kok mahal banget? Dan yang bagus lagi adalah dia bisa hubungkan dengan key partner yang tepat, dengan supplier yang lebih tepat. Misalnya, saya tahu nih ini bisa berikan ke dia harga yang bagus. Nah, itu kalau dia punya jaringan seperti itu investornya bagus tuh. Ya. Jadi bukan hanya minta kamu tuh harus growth-nya segini, segala macam. Nah, enggak. Itu punya pengalaman itu Mas Kurniawan, ya saya banyak dengar ceritanya dari dia, kemudian juga dari yang lainnya. Seperti itu.
Mungkin kalau ada sobat kerja nih yang ingin ngasih satu lagi pertanyaan juga boleh kok sebelum webinar tutup nih, mumpung narasumber kita keren Silakan, sekali ya. ini ya, pengalamannya udah luas banget. Ya, bagaimana mungkin sobat kerja ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kelihatannya udah tidak ada. Oh, ya, oke, nggak apa-apa. Kita udah di 2029 juga, maybe Ya. Pak Dan mau ngasih conclusion, kesimpulan, atau sepatah dua patah kata terakhir sebelum kita penutupan. Baik, oke. Sebagai penutup dari saya, balik lagi, inilah yang harus kita waspadai dari awal kita mulai usaha, adalah apakah model bisnis kita tepat. Bahkan setelah kita menjalankan usaha, kita harus evaluasi lagi. Apakah memang benar ini bisnis modelnya sudah tepat? Dan kalau kita menghadapi permasalahan, baliknya kemana? Model bisnis lagi. Jadi jangan terlalu cepat untuk kita membuat rencana bisnis tanpa mengetahui apakah bisnis kita bisa berjalan atau tidak. Karena itulah manfaatnya dari bisnis model, ya, supaya kita bisa tahu apakah kita menciptakan nilai, kita memberikan nilai, dan kita menghantarkan nilai tersebut untuk para customer kita dan kita sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih baik. atas partisipasinya semua. Ya, terima kasih juga pada Pak Dani atas paparan materinya yang sangat jelas dan komprehensif. Oh ya, sama sebelum kita perpisahan, mungkin kita bisa on cam dulu semuanya untuk foto bersama ya. Cukup ramai nih hari ini, ada 34 partisipan ya. Mungkin kita bisa menunggu sebentar untuk sobat-sobat kerja pada on cam. Akan kita mulai sesi fotonya nih. Oh ya, sembari menunggu sobat kerja pada on cam, juga saya ingin memberitahu, mengingatkan kalau sobat kerja yang ingin mendapatkan sertifikat bisa langsung mengisi link di bit.ly/sertifikat job to go fast. Linknya sudah diberikan di chat, jadi jangan ketinggalan ya, lumayan loh dapat sertifikat dari webinar hari ini. Oke, baik, kelihatannya sudah cukup banyak nih beberapa sobat kerja yang mulai on cam ya. Selamat malam, Mas Alvin, Pak Hastadi, Mbak Arlen, Pak Doni, Mbak Bilkis, dan Mbak Anissa juga sudah on cam semua. Oke, mungkin karena sudah malam kita mulai sesi fotonya saja ya. Oke, boleh siap-siap sobat kerja, ini halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama sudah. Satu lagi, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah tertangkap semua ya foto-fotonya. Cukup bagus. Hari ini webinarnya cukup lively ya, dengan partisipan audiens yang cukup aktif juga. Narasumbernya, wah keren sekali sih hari ini, cukup sangat insightful. Rugi sih kalau nggak datang malam ini ya. Oke, baik. Mungkin dari webinar hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk mendatangi series webinar lainnya nih yang bersama rekan-rekan Pak Doni juga. Tadi ada kan sudah dijelaskan. Di hari-hari selanjutnya juga akan ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dani atas paparan materinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu semuanya. Baik, terima kasih sobat kerja yang sudah datang. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya Pak Dani, Mas Rian. Terima kasih. Terima kasih.